Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra dengan nomor NIM 67042-184. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, tahu gak waktu COVID kemarin tuh kayak ngubah kebiasaan kita banget loh. Kita tuh dulu tuh kayak biasanya tuh ketemu gitu kan, kumpul bareng atau misalkan sekolah atau misalkan berbelanja semuanya tuh secara offline ya kan. Sekarang tuh kayak kita tuh ketemu gak bisa gitu kan, sekarang tuh udah online. Kayak misalkan belajar udah gak bisa secara offline ya kan, sekarang tuh kita belajar secara online. Belanja juga secara online sekarang ya kan, dulu tuh secara offline. Nah, itu tuh ngubah kebiasaan kita banget ya kan, terutama bagi kita ini sebagai pebisnis ya kan. Itu tuh ngubah banget kebiasaan kita. Kenapa? Karena bisnis tuh dulu tuh dilakukan kebanyakan secara offline ya kan. Kita tuh berjualan secara offline. Sekarang tuh bisnis tuh atau berjualan, kita tuh semuanya dilakukan secara online. Kita tuh berubah banget dari offline ke online tuh gara-gara pandemi gitu. Sehingga kita tuh harus berpikir gitu kan, pemasaran yang terbaik bagi kita tuh apa? Nah, ketika ada perubahan kayak gini, kita terus beradaptasi ya kan? Sehingga kita harus memahami bagaimana sistem kerjanya itu pemasaran digital, atau bisa dibilang digital marketing sekarang dibilangnya. Sehingga digital marketing itu menjadi peran yang sangat besar dan cukup besar bagi berkembangnya pebisnis di Indonesia. Kenapa? Karena dengan kita memahami digital marketing, kita memahami basicnya bagaimana pemasaran secara digital, dan kita tuh bisa lebih grow up lagi dan survive dari keadaan ini. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu, digital marketing itu adalah mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan media digital, data, dan teknologi. Secara singkatnya, digital marketing itu seperti itu. Jadi, dengan kita memahami digital marketing, kita tuh secara tidak langsung, kita tuh udah bisa beradaptasi dan survive di era ini gitu. Sehingga peran digital marketing itu sangat-sangat bagus lah pokoknya. Kenapa? Karena itu penyelamat kita gitu. Nah, kita kan sudah paham nih perannya digital marketing. Lalu kita pengen tahu kan gitu kan, media apa aja sih yang digunakan di digital marketing ini. Nah, teman-teman, jadi media yang digunakan pemasaran digital itu ada tiga. Yang pertama itu ada paid media. Nah, paid media itu jadi kita tuh membayar sebuah media untuk mempromosikan produk kita. Contohnya, kita mengeluarkan uang untuk membayar influencer, atau kita mengeluarkan uang untuk membayar selebriti, kita mengeluarkan uang untuk melayani selebgram, kita mengeluarkan uang untuk membayar Shopee dan melakukan Shopee Ads. Kita membayar Instagram untuk melakukan Instagram Ads. Kita membayar TikTok untuk melakukan TikTok Ads untuk mempromosikan produk kita. Nah, itu namanya paid media, media yang kita bayar. Atau kita melakukan pengiklanan di YouTube, kita melakukan pengiklanan di televisi. Nah, itu namanya paid media, media yang kita bayar untuk melakukan promosi. Lalu yang kedua itu ada owned media. Nah, owned media itu adalah media yang kita miliki sendiri. Contohnya, Instagram perusahaan, Facebook perusahaan, TikTok perusahaan. Nah, itu adalah owned media, media yang kita miliki sendiri untuk melakukan promosi. Lalu yang ketiga ada earned media. Nah, earned media itu adalah media yang kita dapatkan. Contohnya dari review. Misalkan setelah kita melakukan paid media, kita melakukan promosi di Shopee, ada orang yang membeli nih, lalu melakukan review. Wih, produknya bagus, misalkan. Nah, itu namanya earned media. Atau misalkan ada YouTuber melakukan review barang kita atau produk kita karena mereka senang gitu kan. Itu namanya earned media, media gratis yang kita dapatkan dari review-review para pengguna produk kita itu. Nah, itu namanya earned media. Lalu selanjutnya, gimana sih cara membuat konten digital marketing gitu kan? Jadi membuat konten digital, pemasaran digital tuh kontennya gimana sih biar bagus gitu kan? Biar disukai dan sesuai dan tepat sasaran tentunya gitu kan. Nah, teman-teman, jadi dalam membuat konten tuh kita harus memperhatikan tiga hal gitu. Yang pertama itu menentukan persona audiens, yang kedua itu melakukan PDB. Lalu yang ketiga, memilih jenis konten marketing. Nah, seperti apa sih menentukan persona audiens itu?
Jadi menentukan persona audience itu yang pertama adalah ada demografi, ada interest dan behaviors, ada key touch point. Nah, jadi demografi itu bagaimana kita menentukan umur pelanggan kita tuh kebanyakan umurnya berapa sih? Lalu misalkan gendernya apa sih? Lalu penghasilannya berapa sih? Gitu. Lalu pekerjaannya apa sih? Sehingga iklan yang kita buat itu bisa mengikuti hal tersebut. Contoh simpelnya, kayak misalkan kita tuh menjual produk anak. Berarti contoh, itu tuh umurnya tuh misalkan dari 10 tahun ke bawah. Nah, berarti kita kan harus membuat iklan dari 10 tahun ke bawah. Jadi misalkan anak-anak kecil tuh sukanya apa aja sih gitu kan. Apa yang mereka suka tuh seperti apa gitu. Misalkan iklan-iklan yang mereka suka tuh misalkan kartun-kartun gitu. Jadi kita harus mengikuti iklannya seperti itu. Lalu misalkan contoh, misalkan gendernya itu untuk pria atau wanita. Misalkan untuk wanita ya berarti kan iklan-iklannya tuh lebih ke hal-hal yang wanita sukai gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu ada interest dan behaviors. Nah, lihat nih pelanggan ini tertariknya ke apa sih gitu kan. Kepada hal apa sih? Lalu misalkan kebiasaannya seperti apa. Nah, iklan kita juga harus memperhatikan hal tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada key touch point. Nah, key touch point itu adalah di mana kita melakukan periklanan sesuai dengan tempatnya dalam artian misalkan pelanggan kita tuh kebanyakan menggunakan Instagram gitu, ya udah kita fokusnya di Instagram aja, di media lain gak usah terlalu pol-polan lah gitu. Jadi lebih fokusnya itu di Instagram karena pelanggan kita tuh lebih banyak di Instagram. Dan misalkan channelnya tuh misalkan di Shopee. Nah, kita lebih fokusnya gitu ngarahinnya ke Shopee. Nah, itu kayak gitu kayak touchpoint tuh. Lalu melakukan PDB, Positioning Differentiation Brand. Nah, jadi PDB itu kayak contohnya tuh kita menentukan hal yang berbeda dan menjadi pengingat bagi brand kita. Contohnya itu Shopee misalkan ya. Shopee itu identik dengan warna apa? Warna orange. Nah, Shopee itu ketika kita misalkan bilang e-commerce yang warna oranye apa, semua orang pasti jawabnya Shopee. Kenapa? Karena ada PDB di sana, yaitu Positioning Differentiation Brand. Mereka dari warna. Warna mereka tuh berbeda dari yang lain, e-commerce lain gitu. Mereka tuh satu-satunya e-commerce yang warnanya oranye, yaitu Shopee. Nah, jadi kita tuh harus menentukan PDB kita sendiri terhadap produk kita gitu. Lalu memilih jenis konten marketing. Nah, kita itu memilih jenis konten marketing yang akan kita lakukan gitu. Jadi yang pertama ada educate, ada inspire, ada entertain, dan convince. Nah, kalau misalkan educate itu bagaimana kita mengedukasi seseorang gitu dengan produk knowledge kita. Jadi kita terus dari iklan kita yang tonjolkan itu adalah produk knowledge. Jadi misalkan produk kita tuh kayak gini, produk itu kayak gini sehingga konsumen tuh tahu gitu produk kita tuh seperti apa. Lalu yang kedua ada inspire atau inspirasi. Nah, inspirasi itu kayak kita misalkan mengiklankannya itu dengan mengundang bintang tamu, menceritakan tentang inspirasi mereka. Jadi segala hal yang berbau inspirasi lah gitu kan. Lalu yang ketiga itu ada entertain. Entertain itu adalah membuat konten-konten yang lucu, misalkan. Lalu menyelipkan iklan produk kita dan lain-lain. Tapi konten-kontennya itu yang menghibur banget bagi para pelanggan gitu, bagi para customer kita. Lalu yang terakhir adalah convenience. Convenience itu adalah iklan yang dimana kita tuh harus membuat iklan yang membuat konsumen tuh, wah kita tuh harus beli produk ini nih gitu. Membuat konsumen tuh kayak, wah pokoknya harus beli, harus beli, harus beli. Nah itu namanya iklan convenience yang dimana iklannya itu memberi keyakinan atau memberi penekanan kepada konsumen untuk membeli produk kita gitu. Memberi keyakinan yang lebih gitu. Nah itu namanya convenience. Lalu kita masuk ke tools nih, tools pemasaran digital. Nah, jadi apa saja sih tools pemasaran digital? Nah, tools pemasaran digital itu yang pertama ada SEO dan SEM, yang kedua ada media sosial, yang ketiga ada email, yang keempat ada video, dan lain-lain. Dan lain-lain itu artinya tuh itu gak terhingga gitu kan, karena banyak banget toolsnya. Jadi aku ngambil dikit aja gitu kan, ngambil beberapa aja. Lalu ada kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya itu, digital marketing memiliki peran yang sangat penting dalam membantu bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini.
Dengan adanya digital marketing, bisnis dapat meningkatkan kehadiran online, dalam artian segala hal itu dimudahkan dalam melakukan online, dalam penjualan online, interaksi dengan konsumen, memberikan informasi terbaru tentang produk atau jasa, dan meningkatkan efektivitas pemasaran dan pengukuran data. Jadi dengan digital marketing, kita dimudahkan dalam segala halnya dan dibantu banget dan ngebantu banget bagi kita pebisnis untuk melakukan bisnis karena basic yang kita miliki dari digital marketing itu sudah cukup banget untuk menopang kita survive pada masa pandemi ini. Mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan dan tentunya pasti banyak kekurangan ya karena saya juga tidak menulis semua materi dan pasti banyak banget kesalahan yang mungkin saya salah mengucapkan atau salah saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.